Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Hari ini alhamdulillah akan berbagi informasi terkait dengan layanan ASN yang kemarin kita sudah bahas di menu My ASN. Hari ini kita akan bahas untuk e-kinerja gitu ya. Apa saja yang kita bahas di e-kinerja dan bagaimana cara loginnya akan saya coba jelaskan dari awal. Langkah pertama Bapak Ibu silakan ketikkan saja di Google Bapak Ibu itu ASN Digital BKN.go.id, kemudian di enter akan muncul tampilan dashboardnya seperti ini. Klik saja, kemudian tombol BKN kita pilih, kemudian login, kemudian kita masuk, kemudian masukkan dengan user dan password yang kemarin sudah kita buat ya Bapak Ibu. Kemudian sign in dan masukkan OTC-nya yang ada di Google Authenticator Bapak Ibu. Kita masukkan saja 7. Oke, sign in. Kemudian kita pilih layanan individu ASN, kita pilih e-kinerja. Nah, apa saja yang ada di e-kinerja? Di e-kinerja ini Bapak Ibu penting diutarakan karena Bapak Ibu yang baru diangkat sebagai CPNS ataupun P3K ini wajib mengunggah atau mengisi kinerja Bapak Ibu selama tahunan dan yang akan dinilai selama 3 bulan sekali. Jadi setiap triwulan itu ASN akan dinilai oleh pimpinannya dalam mengaudit bagaimana kinerja Bapak Ibu sekalian gitu ya Bapak Ibu. Pertama, pastikan Bapak Ibu sudah cross check antara SK dengan data yang ada di e-kinerja BKN ini. Kenapa ini menjadi penting? Satu, ini saya contohkan SK kawan kami yang kemarin baru diangkat P3K. Di SK kemarin itu terhitung tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari. Artinya TMT-nya adalah 1 Maret 2025. Berarti ketika meskipun SK dibagikan bulan Mei, tapi secara SK Bapak Ibu itu terhitung 1 Maret ya. Padahal di hitungan penilaian kinerja Maret itu sudah masuk triwulan pertama. Berarti Bapak Ibu sudah wajib membuat SKP di triwulan kedua 3, 4 gitu ya. Berarti mulai triwulan 2 ini Bapak Ibu harus membuat. Satu, pastikan tanggalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan unit kerjanya Bapak Ibu di mana. Ini contohnya adalah di MAN 1 Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur. Berarti nanti di sini di data unit kerja ini harus sama Bapak Ibu. Di sini ini, nah data unit kerjanya harus sama yaitu MAN 1 Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur. Kalau belum sama, Bapak Ibu pilih saja di sini struktur UNOR, unit organisasi, dipilih, nah dicari, disesuaikan dengan apa yang ada di SK Bapak Ibu, karena bisa jadi di tempat Bapak Ibu akan beda, misalkan ke Kemenak Kabupaten atau di urusan tata usaha MAN 1 Lampung Timur atau urusan tata usaha MTS negeri mana kan begitu. Nah, maka disesuaikan antara SK dengan apa yang tertera di data pribadi unit kerja Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ini akan berpengaruh terhadap siapa yang akan mengesahkan kinerja Bapak Ibu nantinya. Itu yang menjadi poin pertama. Selanjutnya Bapak Ibu bisa cek di sini ada data atasan Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai ya berarti tinggal teruskan saja. Selebihnya ini tidak jadi persoalan ya. Cukup cek di data atasan dan data pribadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu cross check ke bawah. Nah, di sini ada data Bapak Ibu. Data Bapak Ibu ini silakan dicek apakah sudah sama atau belum. Kalaupun belum berarti Bapak Ibu silakan diedit. Misalkan di sini data unit kerjanya tadi seperti apa. Kalau belum pas berarti silahkan diedit, diklik di struktur UNOR atau unit organisasi.
Kalaupun ada yang belum pas, Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini edit profil. Nah, maka judulnya jabatan Bapak Ibu apa, sesuaikan dengan SK ya. SK-nya ini saya tutup, operasional layanan operator layanan operasional, kemudian unit kerjanya, kemudian golongannya apa, silakan disesuaikan dengan SK Bapak Ibu ya. Kalau sudah sama berarti biarkan saja, cukup tinggal lanjut ke sini nih, yang paling penting yaitu SKP. Nah, di SKP ini Bapak Ibu, baik PNS maupun P3K, baik itu struktural ataupun fungsional seperti Bapak Ibu guru, itu semuanya wajib mengisi SKP yang ada di e-kinerja. Terutama ini ada kemarin info dari Kanwil bahwa ini menjadi wajib terutama bagi kawan-kawan sekalian yang berstatus P3K gitu ya. Kenapa begitu? Karena SKP 3K itu kan 5 tahunan. Nah, setelah 5 tahunan itu maka akan ada evaluasi dari pimpinan unit organisasi atau kepala satkernya begitu. Salah satunya penilaian kepala satker adalah melalui e-kinerja. Bagaimana kinerja Bapak Ibu setiap tahun dan dalam 5 tahun itu akan diakumulasi apakah layak untuk diteruskan SK-nya atau tidak gitu ya. Meskipun hari ini sudah beredar informasi bahwa P3K akan diangkat kepada PNS tanpa tes gitu ya. Tapi kan itu belum ada keputusan resmi, tapi sementara ini informasi yang kami terima untuk perpanjangan SK itu apakah diteruskan atau tidak diteruskan tergantung evaluasi kinerja, salah satunya melalui e-kinerja. Itu ya Bapak Ibu. Sementara itu dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk video selanjutnya akan kami bahas tentang bagaimana caranya kita membuat SKP di sini. Kenapa ini saya pisah karena kalau dijadikan satu nanti terlalu kepanjangan ya Bapak Ibu. Setelah ini saya akan buatkan tutorial terkait dengan bagaimana membuat SKP baik itu untuk guru maupun untuk struktural kawan-kawan yang ada di TU ataupun di kantor yang struktural gitu ya, beda dengan guru ya, guru yang fungsional gitu ya Bapak Ibu. Oke, cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.